Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli sunnah wal jamaah. Di bab kali ini kita akan membuktikan bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Perlu kalian ketahui dulu apa itu arti dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti dari ajaran dari rasulnya, mengikuti syariat rasulnya. Ajaran rasul itu berupa syariat Islam, yaitu rukun Islam, berarti yang mengikuti syariat. Sedangkan ajaran para mursyid wahdatul wujud bukan untuk mengikuti syariat. Syariat berarti kalian mengikuti ajaran dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Kalau ajaran mursyid wahdatul wujud, dirimu mau menjadi Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, mengajarkan itu. Atau dirimu adalah keturunan Muhammad secara rohani, sehingga kenabian dan kerasulan tidak terputus mengalir pada dirimu. Berarti ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ahli sunnah wal jamaah, karena dia tidak mau mengikuti ajaran syariat rasulnya, yaitu ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Tapi mereka mengajarkan syariat baru, bahwa dirimu Muhammad, bahwa dirimu adalah apa? Dirimu ya Adam, dirimu Muhammad, kemudian dirimu keturunan Nur Muhammad, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu adalah Nur Muhammad. Mereka itu menyetarakan Allah dengan Rasulnya. Kalau kami umat Islam ahli sunnah wal jamaah mengikuti ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, bukan menyetarakan Allah dengan Rasulnya. Nah, inilah pembuktian bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka adalah salah satu pecahan dari 70 sampai 73 golongan. Bukan juga. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu termasuk orang-orang dalam golongan yang zindik, yang melenceng dari syariat ajaran rasulnya, melenceng dari syariat Islam, karena dia selalu mengingkari syariat dengan alasan hakikat, dengan alasan makrifat. Intinya tidak mau mengerjakan syariat sesuai ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, karena dirinya merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Dia di makom tertinggi sekelas Rasul Muhammad, bahkan nanti ujungnya sekelas Tuhanmu, dengan mengatakan hembusan cuilan Tuhanmu ada pada dirimu, 20 sifat Tuhanmu ada pada dirimu, zat Tuhanmu ada pada dirimu, bahkan Tuhanmu bertempat di dalam kolbumu. Itulah ajaran para mursyid wahdatul wujud yang mengakibatkan dirimu menjadi Dajjal dan Fir'aun selanjutnya, sadar ataupun tidak sadar. Nah, jadi yang pertama kita membuktikan bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang pertama tadi, ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Nur Muhammad, kita bahas dulu di sini ya tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak ikut campur dalam penciptaan langit dan bumi. Nur Muhammad itu bukanlah bahan baku penciptaan langit dan bumi dan penciptaan dirimu. Nur Muhammad berdasarkan apa yang Allah jelaskan melalui Al-Quran. Telah datang cahaya dariku, dari cahayanya Allah berupa kitab, dengan kitab tersebut dapat menerangi umat manusia. Apa artinya? Nur Muhammad itu adalah petunjuk yang datangnya dari Allah, yaitu kitab yang datangnya dari Allah, bukan datang dari dirimu seperti kitab dirimu.
Kitab dirimu itu bukanlah Al-Quran karena berasal dari dirimu sendiri. Sedangkan Nur Muhammad adalah kitab yang asalnya dari Allah, bisa merujuk kepada Al-Quran, bisa merujuk kepada Lauhul Mahfuz. Sebelum segala sesuatu diciptakan telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah arti dari hadis Jabir. Kemudian Islam berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, yaitu menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah. Sesuai janji Allah, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah inilah yang dimaksud hadis qudsi. Tidaklah Allah ciptakan kalau bukan karena Muhammad, karena ajaran menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah, tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi. Inilah cara memaknai dari hadis qudsi tersebut. Yang pertama, ajaran mursyid wahdatul wujud tadi apa? Tadi bukanlah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ajaran mursyid wahdatul wujud ini merujuk kepada siapa? Kepada ajarannya yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, berarti Rasul palsu. Yang kedua, tadi yang 1, 2, 3 lagi ya. Yang ketiga, ajaran mursyid wahdatul wujud ini adalah fitnah terkejam di muka bumi, yaitu dengan mengaku diri dan dirinya Tuhan. Sama seperti Dajjal dan Fir'aun sebagai fitnah Dajjal itu, sebagai fitnah terkejam di akhir zaman yang asalnya dari timurnya Mekah. Salah satu timurnya Mekah yaitu Indonesia, yaitu ajaran mursyid wahdatul wujud. Fitnah Dajjal itu perlu kalian ketahui, Dajjal itu matanya buta sebelah. Hakikat dari mutasabihat itu mengimani penggalan-penggalan ayat mutasabihat tapi ingkar terhadap ayat lainnya. Itulah hakikat dari buta sebelah, sama persis seperti ajaran dari para mursyid wahdatul wujud. Jadi sudah terjawab ya, bahwa mursyid wahdatul wujud bukan pecahan dari 70 sampai 73 golongan. Mursyid wahdatul wujud ajarannya bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah membawa syariat baru yang merupakan orang-orang yang jindik, mengutip hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Berarti kita wajib mengimani seluruhan ayat suci dalam Al-Quran. Dan sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Contoh di Min Ruhi 172 dan Al-Hijr 29. Min Ruhi itu adalah ruh dari Allah. Segala sesuatu yang dari Allah disebut bergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang bergantung kepada Allah disebut dengan makhluk. Contohnya di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah mengutus malaikat di saat kandungan ibumu 120 hari untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan ibumu. Berarti ada malaikat yang diutus Allah untuk meniupkan ruh. Berarti min ruhi itu adalah ciptaan Allah, bukan hembusan Tuhanmu. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah syariat baru yang diajarkan oleh para mursyid wahdatul wujud setelah syariat Islam ditetapkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah dan para pengikutnya. Berarti sudah jelas ya bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud adalah syariat baru. Sekali lagi saya ulang, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah syariat baru. Syariat baru inilah ajaran dari mursyid wahdatul wujud.